Bapak Sekda, Bapak perwakilan dari BNPB, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Baik, pada saat ini kami akan menyampaikan kondisi terkini dari wilayah yang ada di wilayah Pasaman terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2022. Kami sampaikan untuk kerugian material oleh kerugian jiwa personil. Yang pertama, meninggal dunia 14 orang. 14 orang ini kemarin 10, sekarang tinggal nambah 4. Karena penambahan 4 ini karena untuk penghentian pencarian orang yang 4 orang ini sudah kita hentikan sesuai dengan peraturan Basarnas, hanya 7 hari dan kita sudah berpanjang 3 hari, dan terakhir kemarin adalah pencariannya, sehingga hari ini sudah tidak kita laksanakan pencarian dan kita nyatakan 4 orang meninggal dunia, sehingga korban jiwa 14 orang. Kemudian luka berat 6 orang, kemudian luka ringan 69 orang, dan ini luka ringan sudah mulai berangsur-angsur pulih dengan ditandai dengan sudah berkurang untuk berobat jalannya. Kemudian untuk jumlah pengungsi totalnya adalah 5.207 orang. Untuk yang di tempat pengungsian ada 11 titik pengungsian, itu jumlahnya 3.021 jiwa. Sedangkan untuk yang membuat tenda di sekitaran rumah itu kurang lebih 2.186 jiwa. Kemudian untuk dampak bangunan, total rumah 1.816 unit dengan keterangan rusak berat 498, rusak sedang 425, kemudian rusak sedang 425, rusak ringan 893 unit. Untuk sekolah PAUD, SD, dan SMP jumlah totalnya 32 unit. Untuk PAUD 7 unit rusak, untuk SD 21 unit, untuk SMP 4 unit. Sedangkan untuk fasilitas umum 4 unit jembatan rusak. Kemudian tempat ibadah 9 unit totalnya. Kemudian jumlah yang rusak berat, masjid itu 5 unit, rusak sedang 4 unit. Kemudian bangunan pemerintahan 2 unit, yaitu kantor Wali Nagari Malampah rusak sedang, kemudian kantor Wali Nagari Malampah Barat rusak sedang. Sedangkan Pustu dan Polindes itu kondisinya 6 unit rusak ringan. Penanganan yang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan penyediaan air bersih, salah satunya menggunakan truk air. Ini ada 6 unit yang sudah profesional, kemudian 12 unit menggunakan tandon air. Kemudian truk ini sudah melakukan dropping air ke tempat-tempat pengungsian dengan 6 unit ini. Kemudian untuk listrik, sejak hari pertama di Pasaman ini, lampu dan penerangan sampai saat ini sudah terpasang di 16 titik lokasi terdampak bencana di Kecamatan Tigonagari oleh Dinas LHPK PPR. Kemudian untuk posko pelayanan kita membuka 7 lokasi yang terdampak di Kecamatan Tigonagari. Kemudian untuk mendukung logistik dari makanan daripada pengungsi, itu kita membangun dapur umum 6 titik, ya, 6 titik dengan kapasitas memasak kurang lebih 3.310.
Untuk pembangunan posko sekolah dan tenda belajar sebanyak 11 unit di 6 desa dan 1 SMP, karena ini memang harus di samping untuk mengatasi trauma healing, proses belajar juga harus tetap berlanjut walaupun memang sangat terbatas. Untuk kondisi saat ini memang yang agak ini adalah di beberapa titik dengan adanya jembatan putus ini memang menyulitkan untuk pendorongan logistik. Memang upaya-upaya yang sudah kita lakukan membuat jembatan darurat yang saat ini sedang dikerjakan. Mudah-mudahan itu bisa segera jadi dan pendorongan logistik bisa dapat berjalan dengan lancar. Demikian untuk informasi dari kami tentang kondisi terkini di wilayah Pasaman yang terdampak bencana gempa. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan sekalian. Silakan Pak. Izin Pak, dari Rita Kini Nopra Norman, apakah pencarian orang ini akan diperpanjang Pak? Baik, untuk sesuai aturan harusnya hanya 7 hari Pak. Boleh diperpanjang apabila ada informasi atau keterangan lain, dan itu sudah kita laksanakan perpanjangan selama 3 hari. Kemarin terakhir perpanjangan, sehingga tidak kita perpanjang lagi karena memang sudah tidak ada lagi informasi keberadaan korban ini, sehingga kami hentikan dan ini dikategorikan meninggal dunia. Izin Pak, Ada lagi Pak? pendistribusian ke lokasi bencana apa sampai saat ini apa telah tuntas semuanya Pak? Sampai hari yang ke-11 ini Pak, apakah masih ada yang belum sampai atau gimana Pak? Untuk saat ini untuk pendistribusian logistik kita berjalan lancar Bapak, karena itu dampak kita lihat saja di dapur umum, apakah dia memasak atau tidak. Kalau dia memasak berarti logistik tetap berjalan lancar sampai di tempat tujuan, dan sampai saat ini tidak ada permasalahan untuk pendistribusian logistik. Saat ini kita bersyukur untuk bahan makanan dan logistik itu masih mencukupi, cuma memang keterbatasan kita adalah kita kekurangan untuk tenda memang kita sangat kurang tenda yang kita layak, khususnya tenda untuk keluarga yang minimal yang 3x4 meter. Jadi Pak, kalau jadwal tanggap darurat Pak, apa kemungkinan ditambah Pak? Baik, untuk jadwal tanggap darurat itu sampai tanggal 10 Maret. Untuk perpanjangannya nanti kami akan berkoordinasi terus dengan BNPB, dengan rapat-rapat kriteria untuk perpanjangan itu apa, nanti kami akan koordinasi terus, dan itu memang harus dirapatkan Pak, apakah diperpanjang atau tidak, dan boleh diperpanjang itu maksimal 2x14 hari, bisa 7 hari diperpanjang, bisa sampai 14 hari. Itu nanti kita rapatkan khusus Pak. Baik, demikian. Ya Pak. Indra dari Nusantara TV Pak, Nujanten. Masalah dari 5.000 lebih para pengungsi yang ada di lokasi korban gempa dan tanah longsor, apakah itu mencukupi tenaga nakesnya Pak? Tenaga kesehatannya Pak? Saya kemarin pernah berinteraksi dengan para pengungsi, katanya kekurangan obat-obatan Pak. Apa betul itu Pak? Oh baik Pak, untuk pos-pos yang sudah kita bentuk, pos pelayanan kesehatan itu sudah 7 pos. Ya, memang untuk jumlah posnya dihadapkan dengan jumlah tempat pengungsian memang lebih banyak tempat pengungsian. Tapi itu kita berusaha untuk mendekatkan pos-pos kesehatan itu bisa dijangkau oleh tempat pengungsian. Memang kalau kondisi saat ini rata-rata penyakitnya adalah ISPA. Ini memang salah satunya yang kita butuhkan memang adalah vitamin C. Vitamin C yang berdosis tinggi khususnya untuk dewasa. Ini memang mungkin akan kami cek kembali apakah obat-obatan ini masih cukup atau tidak, termasuk vitamin. Ini kami akan cek kembali. Untuk saat ini itu masih mencukupi dan masih bisa, apabila memang parah kita masih bisa mengevakuasi ke RSUD Dukuh Sikapi.
kasih Pak. Pak, izin Pak, terkait masalah hunian sementara bagi pengungsi Pak di Lepang gimana Pak? Apanya Pak? Hunian Baik. sementara Pak. Untuk hunian sementara memang sudah ada beberapa yang menawarkan Pak. Ada menawarkan, ini yang kami sedang rencanakan, lagi kita buat prototipe standar hunian sementara untuk wilayah Pasaman. Nanti setelah kita dapat berapa modelnya bagaimana dan berapa biaya habisnya, ini akan kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, termasuk NGO, lembaga pemerintahan. Kita akan sampaikan ini standar hunian sementara yang kita akan buat. Dan untuk informasi, untuk hunian sementara adalah diperuntukkan kepada korban yang mengalami rusak berat. Untuk demikian. Untuk saat ini, untuk pendataan rumah rusak berat ini masih dalam tahap update. Oh, Jadi kita tunggu saja. Tambah Pak, terkait masalah pasokan beras atau sembako Pak di di posko gimana Pak terhadap warga pengungsi kita Pak yang ada di posko. Baik, Pemberian untuk beras Pak. masalah beras ini sementara masih mencukupi dan kita mendapat bantuan dari Pemprov kurang lebih 27,5 ton. Ini kami rasa masih sampai saat ini masih mencukupi untuk ya. Ini kita prioritaskan ke pengungsi. Mudah-mudahan ini cukup ya. Demikian untuk gimana? Ini masalah standarisasi hunian sementara tadi Pak, udah ada ininya Pak, SOP-nya Pak. Belum Pak, ini lagi kita merancang Pak. Kita merancang bagaimana modelnya, layaknya bagaimana, terus biayanya berapa. Ini lagi kita merancang dinas perumahan dan dinas PU lagi kita rancang. Nanti akan apabila ada nanti kita sampaikan, kita rilis. Kalau ada nanti organisasi yang dari luar Pak ingin membantu, misalkan membawa bahan bangunan, kita harus melapor dulu ke posko induk Pak, atau gimana caranya Pak? Betul Pak, kalau misalnya memang ada bantuan-bantuan dari NGO, seluruhnya harus melapor kepada posko. Fungsinya apa? Nanti kita akan mengendalikan yang mana. Apabila bantuan tersebut ada, seperti contoh mau membantu hunian sementara, nanti biar kami fullkan, kemudian kami akan sampaikan di titik mana yang bisa dipasang. Siap, terima kasih Pak. Demikian. Oke Pak. Demikian ya, terima kasih. Siap Pak. Oke Pak. Kami ucapkan kehadiran dari seluruh rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan penanggulangan ini bisa dapat cepat dan masyarakat dapat beraktivitas lebih baik Amin. seperti semula. Amin. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.